Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Sulastri. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai review materi dari pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15. Oke, langsung saja kita simak materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umur dunia wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai syariah dan ruang lingkupnya. Nah, syariah itu apa sih? Jadi, syariah adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Nabi, ataupun apa yang dapat melengkapi semua dasar-dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan juga meliputi apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Nah, syariah itu ruang lingkupnya ada 5, yaitu yang pertama ibadah. Nah, ibadah itu artinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu merupakan suatu tugas di hidup di dunia. Karena itu, manusia yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala disebut Abdullah atau hamba Allah. Nah, hidup seorang hamba tidak memiliki alternatif lain selain taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Nah, karena itu yang menjadi inti dari ibadah adalah ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruang lingkup syariah yang kedua yaitu muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata amala, yu'amilu, muamalah yang mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Nah, contoh dari termasuk ke dalam muamalah itu seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha dan asuransi secara Islami. Yang ketiga yaitu jinayah. Jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, seperti diantaranya kisos, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu siyasah. Siyasah yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Ruang lingkup syariah yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi. Nah, contohnya itu seperti syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, misalnya tawakal, berbuat baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai syariah, dan sekarang kita akan membahas mengenai materi akhlak dan ruang lingkupnya. Tadi sudah sedikit menyinggung mengenai akhlak ya. Jadi akhlak itu merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, secara etimologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dari 3 pakar bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawayh, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat menimbulkan atau memunculkan perbuatan baik tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Ruang lingkup akhlak ada 3, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, dan akhlak terhadap lingkungan hidup. Nah, akhlak terhadap Allah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti beribadah kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, yaitu akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia itu apa saja? Akhlak terhadap Rasulullah, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, karib, kerabat, akhlak kepada tetangga, dan akhlak kepada masyarakat. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan hidup. Nah, contohnya itu seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya, tanpa mengeksploitasi secara berlebihan.
Materi yang ketiga yaitu mengenai pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Nah, kata takwa itu sendiri berasal dari kata wako, yaki, dan wakiyah yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Nah, maka dari itu, kata takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran Islam. Nah, kata takwa secara bahasa yang berarti penjagaan atau perlindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sedangkan menurut H.A. Salim, takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar, pantang berbuat salah, dan melakukan kejahatan terhadap orang lain, diri sendiri, dan lingkungan. Dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa tersebut, kedudukannya itu sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Nah, di dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49, ayat ke-13, Allah mengatakan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ruang lingkup takwa itu ada 4, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Allah, yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia, yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ruang lingkup takwa yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah. Seseorang yang bertakwa itu disebutnya muttaqin, adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat sehingga kita dapat menghindari dari segala kejahatan dan kemungkaran serta membuatnya konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, manusia juga harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ruang lingkup takwa yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, hubungan antara manusia ini dapat dibina dan dipelihara yaitu dengan mengembangkan cara dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai dan norma agama tentunya. Nah, selain itu, sikap takwa juga tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah, dan keberpihakan kepada keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itu, orang yang bertakwa akan menjadi motor penggerak, gotong royong, dan kerjasama dalam segala bentuk kebaikan dan kebijakan. Ruang lingkup takwa yang terakhir yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang memegang tugas kekhalifahannya di tengah alam sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara lingkungannya. Nah, sebagai pengelola, manusia akan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan hidupnya di dunia tanpa harus merusak lingkungannya. Nah, alam dan segala potensinya itu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diolah dan dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia. Materi yang keempat yaitu mengenai arti dan ruang lingkup agama Islam. Arti dari agama Islam yaitu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, ketaatan, dan kepatuhan. Sedangkan ruang lingkup agama Islam ada 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau yang lebih khasnya itu keimanan. Nah, sesuai dengan maknanya, akidah adalah bidang keimanan dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim atau mukmin. Yang kedua yaitu syariah. Nah, tadi syariah sudah dijelaskan. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak itu adalah tingkah laku seseorang. Materi yang kelima yaitu mengenai kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Nah, akal itu sendiri dalam pengertian Islam adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan lingkungannya.
Nah, pengertian inilah yang dikontraskan dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia. Nah, sedangkan wahyu itu sendiri adalah sabda Allah yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yaitu yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam Al-Quran. Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam setiap pemikiran Islam. Akal tidak pernah menentang wahyu. Akal juga akan selalu tunduk terhadap wahyu. Akal yang digunakan oleh manusia untuk memahami wahyu dan kemudian menyampaikannya kembali kepada seluruh umat. Nah, peningkatan daya akal adalah salah satu hal yang penting dalam membina perilaku dan budi pekerti manusia dan menjadi dasar dalam sumber kehidupan manusia. Materi yang terakhir yaitu mengenai kewajiban menuntut ilmu. Ilmu secara bahasa Arab berasal dari kata ilmu yang artinya mengetahui, paham akar ain, lam, mim yang diambil dari perkataan alamah yaitu ma'rifah, pengenalan, syuur, kesadaran, tazakkur, pengingat, fahmi dan fiqih, pengertian dan pemahaman, akil, intelektual, dirayah dan riwayah, perkenalan, pengetahuan, narasi, hikmah, alamah, lambang, tanda atau indikasi yang dengan sesuatu atau seseorang yang dikenal. Keutamaan menuntut ilmu itu ada 5, yaitu yang pertama, memudahkan seseorang mendapat surga. Nah, yang kedua, ilmu sebagai amal jariah. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah. Yang kelima, orang berilmu diberi kebaikan, kemudahan di dunia maupun di akhirat. Oke, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.